Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Indarwati dari Universitas Haloleo, jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sosial. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani atau Yunani, yaitu sistema yang mempunyai pengertian yaitu suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan itu. Jadi sistem sosial bisa dikatakan jadi sistem sosial adalah keseluruhan hubungan unsur atau komponen atau subsistem yang ada dalam masyarakat sosial secara teratur dan saling mempengaruhi serta saling ketergantungan untuk mewujudkan keseimbangan sistem sosial. Adapun komponen atau unsurnya berupa kedudukan dan peranan yang terdapat dalam masyarakat kedudukan, dan peran tersebut dapat ditempati oleh sekelompok orang, institusi, maupun kelompok fasilitas hidup lainnya. Misalnya, sekelompok orang yaitu dosen, mahasiswa, dokter, presiden, menteri, maupun lainnya. Institusi yakni pendidikan, agama, keamanan, pemerintah, ekonomi, dan lainnya. Adapun masyarakat sebagai suatu sistem, contohnya pada petani di pedesaan. Petani umumnya hidup dan tinggal di pedesaan sejak kecil. Perkembangan karakter seorang petani tidak hanya dipengaruhi oleh keluarganya sendiri, tetapi juga oleh lingkungannya. Dengan teori sistem sosial dapat dilihat komponen yang membentuk sistem sosial masyarakat petani. Pedesaan tersebut setidaknya ada 5 komponen yang membentuk masyarakat pedesaan. Di antaranya pendidikan atau formal non-formal maupun informal, fungsinya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, kekuasaan, mencakup struktur kekuasaan, kepemimpinan, pemerintahan lokal, dan lainnya. Fungsi komponen ini ialah pengaturan, pengawasan, dan dinamisasi sistem sosial yang mencakup ketertiban, keteraturan, kepastian hukum, keamanan, dan lainnya. Selanjutnya, ekonomi dalam arti luas. Kegiatan ekonomi mencakup produksi atau industri pertanian, penyediaan input, industri dan pertanian, pemasaran, transportasi, komunikasi, kesehatan, lapangan kerja, keuangan dan lembaga keuangan. Selanjutnya, keagamaan mencakup lembaga-lembaga keagamaan, nilai yang diajarkan seperti pengendalian moral, etika, semangat kebersamaan, dan kerukunan. Fungsi dari komponen ini yaitu pencerah moral dan etika hidup bersama yang membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan. Adapun struktur sosial yang mencakup keluarga, kelompok sosial, organisasi masyarakat, diantaranya fungsi komponen ini sebagai pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat atau kerugian dari fungsi semua komponen sosial, disebut juga sebagai pemangku kepentingan. Adapun teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Begitupun struktur sosial menggambarkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisasi, serta fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Adapun teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyusunan nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik-konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini tersebut dari teori Dahrendorf. Unsur-unsur yang bertentangan dalam masyarakat yang tidak merata dapat menyebabkan
terjadinya perubahan sosial. Adapun kemudian berikut pendapat dari jawaban saya tentang faktor apa Indonesia yang menyebut ini bisa hidup damai dan berdampingan pada saat yang sama kemenyembuhkan tersebut sekaligus menimbulkan konflik. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu masyarakat multi Indonesia, yaitu faktor sejarah Indonesia, pengaruh kebudayaan asing, faktor geografis, faktor fisik dan geologi, serta faktor iklim. Timbulnya pertentangan antar budaya, kecemburuan sosial, sentimen kedaerahan, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Konflik kecemburuan sosial tersebut seperti peristiwa Tasikmalaya itu adalah konflik. Tasikmalaya diantaranya penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Pertentangan budaya itu diwarnai dengan konflik-konflik budaya. Adapun dengan sentimen kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antara suku bangsa Betawi dengan suku bangsa Madura. Suku bangsa Betawi itu penduduk asli dan suku bangsa Madura itu penduduknya pendatang. Jadi dengan perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi, akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial. Contohnya Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk. Yaitulah penjelasan dari materi sistem sosial mungkin bisa dipahami. Adapun dari penjelasan tersebut, sebelumnya kami dari Universitas Halu Oleo jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya telah berkunjung ke kantor DPRD Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 lalu. Pada waktu itu kepada dosen Bapak Abdul Jalil SHI MA MEI, pengajar kami sebagai mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, yang mengajak kami untuk berkesempatan mengunjungi kantor DPRD Kota Kendari tersebut. Pada perkunjungan tersebut, saya sebagai mahasiswa jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya telah menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimana kami belajar tentang bagaimana proses sebuah produk hukum. Pada perkunjungan tersebut, saya telah melihat dan bertemu langsung kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yakni Haji Subhan ST, dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya. Di situ kami melakukan pembelajaran bersama, sebagaimana para anggota DPRD Kota Kendari mengajari kami tentang ilmu politik dan DPRD. Setelah melakukan pertemuan pembelajaran di meja persatuan rapat DPRD tersebut, kami diajak berkeliling di berbagai tempat kantor DPRD Kota Kendari oleh Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yakni Haji Subhan ST beserta anggota DPRD lainnya di dalam gedung kantor DPRD Kota Kendari, sekaligus untuk mengetahui tentang isi dari kantor DPRD Kota Kendari. Di situ juga saya telah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Setelah itu kami mahasiswa jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya melakukan sesi pemotretan bersama Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yaitu Haji Subhan ST, dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, yaitu Bapak Abdul Jalil SHI MA MEI, bersama di dalam tempat paripurna DPRD Kota Kendari. Jadi itu cukup dari penjelasan dan cerita saya. Semoga bisa dipahami sedikit. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.